Setelah perjalanan kurang lebih 2 jaman dari Magelang, naik motor, akhirnya saya sampai di base camp Gunung Prau via Patak Banteng. Dan di pendakian kali ini, saya solo hiking tepat di hari Jumat malam. Saya sampai di base camp Prau via Patak Banteng tepat pas waktu maghrib. Dan harus menunggu sampai di jam 8 malam karena registrasi Simaksi dibuka dari jam 8 malam. Perlu kalian ketahui, jadi waktu dilayani registrasinya Basecamp Prau via Patak Banteng yaitu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore, lalu istirahat dan dibuka lagi dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Dan saya pun menunggu di basecamp Gunung Prau via Patak Banteng sampai registrasi dibuka, yaitu pukul jam 8 malam. Bisa dibilang ini adalah pendakian solo hiking pertama saya. Kenapa saya memilih Gunung Prau? Karena Gunung Prau pendakiannya terkesan santai dan ramai, jadi pasti saya akan menjumpai pendaki lain. Dan benar saja, di basecamp saya bertemu dan berkenalan dengan kawan-kawan pendaki dari Solo, Rifan, Aris, Bagas, dan Bayu, yang mengajak saya bergabung dengan rombongannya. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 8 malam, dan langsung bergas menuju registrasi basecamp Gunung Prau via Patak Banteng. Kami pun registrasi dengan tiket masuk pendakian Gunung Prau via Patak Banteng Rp25.000 per orang, parkir motor Rp10.000, fasilitas basecamp Rp5.000, dan naik ojek sampai pos 1 Rp25.000 per orang untuk mempersingkat waktu. Setelah registrasi, kami bersiap-siap untuk memulai pendakian kami, dan setelah bersiap, kami menunggu ojek Gunung Prau untuk ngojek sampai di pos 1. Kalau ini jalan kaki bisa, ojek bisa. Yang tangga itu bisnis jalan kaki. Raden juga mas, Raden juga. Dari Raden, dari Magelang. Saya itu sendiri pak, sendiri. Solo. Jadi kami diajak itu kenalan. Setelah naik ojek sekitar kurang lebih 10 menitan dari base camp, akhirnya sampai di pos 1 pendakian Gunung Prau via Patak Banteng. Di pos 1 kami berdoa dan memulai pendakian. Di solo hiking saya jadi tidak terasa sendiri karena mendapat teman geng rombongan kawan dari Solo. Di awal perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 ini, trekking jalurnya berupa anak tangga yang sangat panjang sekali, dengan sekelilingnya ladang perkebunan sayuran dari warga sekitar. Suasana jalur pendakian Gunung Prau via Patak Banteng pada malam Jumat saat itu tergolong sepi, jadi suasananya pas buat saya dan juga rombongan. Di perjalanan pendakian dari pos 1 menuju pos 2, kami juga menjumpai warung.
Akan tetapi karena bukan weekend, jadi warungnya tutup. Jadi kami gunakan untuk istirahat sejenak di warung tersebut. Sesudah istirahat sejenak di warung, kami melanjutkan pendakian kami untuk menuju pos 2. Dan tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya kami sampai di pos 2. Waktu yang dibutuhkan untuk mendaki dari pos 1 menuju pos 2 ini kurang lebih 30 menitan saja. Setelah sampai di pos 2, kami pun melanjutkan pendakian menuju pos 3 dengan trekking jalurnya yang mulai nanjak. Dan di pertengahan pendakian kami menuju pos 3, saya juga menjumpai mata air. Akan tetapi mata airnya saat itu tidak mengalir. Mungkin karena kering di musim kemarau. Nggak milih. Kami pun melanjutkan perjalanan pendakian. Dan akhirnya kami sampai di pos 3 Gunung Prau via Patak Banteng. Dengan estimasi waktu tempuh dari pos 2 menuju pos 3 kurang lebih 45 menitan. Sesampai pos 3, kami langsung bergegas melanjutkan perjalanan pendakian menuju Sunrise Camp Gunung Prau via Patak Banteng. Setelah mendaki sekitar 30 menitan dari pos 3, akhirnya kami sampai di Sunrise Camp Gunung Prau, yang pada malam hari itu sangat berkabut dan dingin. Saya pun langsung bergegas mendirikan tenda saya sendiri. Begitupun kawan pendaki geng Solo, Aris dan kawan-kawan. Setelah selesai mendirikan tenda, saya pun langsung bergegas untuk tidur. Di keesokan harinya sekitar jam 5 pagi atau waktu subuh, saya terbangun dari tidur saya dan langsung memasak air hangat untuk menghangatkan badan dan langsung bergegas untuk menikmati sunrise Gunung Prau yang pada saat itu sangat dingin, akan tetapi sangat indah dan menakjubkan.
Alhamdulillah, akhirnya saya menjadi orang yang beruntung melihat sunrise dari Gunung Prau. Rasa syukur pun tak henti-hentinya saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seusai nyanres, saya pun langsung kembali ke tenda untuk masak mie instan campur telur untuk sarapan. Setelah selesai masak mie instan dan sarapan, saya pun bersiap untuk packing tenda dan barang bawaan untuk turun menuju base camp.